Halo guys, kembali lagi dengan gua Felix dari Midas.id. Hari ini kita bakal bahas soal saham Unilever. Kenapa kok harga sahamnya turun terus? Jadi Unilever ini sudah turun dari sejak 2018 sampai detik ini per video ini dibuat sudah turun dari 11.000 di tahun 2018 menjadi sekarang 5.650. Jadi sudah turun sekitar ya 50% lah, hampir 50%. Nah, mungkin buat teman-teman jadinya bingung atau bertanya-tanya, Pak, katanya saham Unilever ini adalah saham yang bagus, tapi kok kenapa harga sahamnya turun terus ya? Apakah fundamental itu sudah tidak bekerja di saham? Apakah analisa fundamental itu buang-buang waktu saja? Apakah analisa teknikal itu jauh lebih bagus dan sebagainya dan sebagainya? Karena untuk kita mengetahui itu semua ya, tentu kita harus cek lebih detail fakta-fakta yang ada di dalam perusahaan ya. Jadi mari kita simak. Nah, jadi kondisinya Unilever ini adalah saham yang sedang turun dan ramai diperbincangkan karena ya fundamentalnya bagus tapi kok harga sahamnya turun. Jadi di sini harganya 11 ribuan ya di 2018 awal. Kemudian per hari ini sudah 5.625 ternyata ya. Ternyata sudah turun lebih kurang 50%. Kita harus lihat fakta-fakta yang terlebih dahulu. Yang pertama adalah saya mau bahas soal company life cycle. Jadi setiap perusahaan itu ada umurnya, sama seperti manusia ya, dari awalnya lahir ya, remaja, dewasa, habis itu menua dan akhirnya kemudian meninggal. Nah, perusahaan juga sama, ada life cycle-nya. Yang pertama adalah ketika perusahaan di fase introduction stage. Jadi perusahaan-perusahaan yang masuk dalam fase ini adalah startup. Perusahaan yang baru mulai ya, baru mencoba mengcapture market ya. Dan biasanya salesnya masih kecil, kemudian cost-nya gede karena kan butuh investasi banyak, beri peralatan, kemudian sumber daya manusia dan sebagainya. Kemudian profitnya tipis ya, profitnya sangat-sangat kecil dan biasanya nggak ada. Nah, lalu perusahaan yang setelah introduction phase ya, dia akan masuk kepada fase growth stage ya. Growth stage ini adalah perusahaan yang dia sudah lebih baik ya dibandingkan introduction. Kebiasaan introduction kan masih kecil nih salesnya, jadi hasil investasinya itu sudah mulai kelihatan di growth stage. Jadi kelihatan bahwa salesnya itu udah mulai meningkat, profitnya sudah mulai ada ya, kemudian cost sudah bisa diturunkan ya, sudah menemukan formula lah untuk bisa berkembang lebih jauh. Nah, tapi pertumbuhan di growth stage ini nggak akan selamanya, pasti akan one day masuk ke dalam fase mature ya, maturity stage. Dimana ketika maturity stage ini datang, penjualannya biasanya akan stagnan atau bertumbuh tapi sangat-sangat tipis ya. Kemudian costnya juga sudah ketemu caranya untuk mengefisiensi cost. Jadi salah satu-satunya cara untuk meningkatkan profit adalah mengefisiensi pengeluaran dari perusahaan, bukan dari peningkatan sales lagi ya. Mungkin profit masih ada, cuma bertumbuh tapi dengan sangat-sangat tipis. Ya, kemudian setelah ini akan masuk ke dalam fase decline ya. Jadi perusahaan yang sudah mature itu akan decline, di mana di sini salesnya sudah mulai menurun. Dia nggak meningkat lagi salesnya, jadi salesnya sudah mulai turun. Kemudian costnya itu sudah mulai lebih kurang sama ya. Jadi dia sudah maksudnya udah pakem lah, costnya bakal segini aja. Kemudian karena costnya bakal segitu aja, salesnya turun, otomatis profitnya juga makin lama makin turun. Nah, tapi bedanya perusahaan dengan manusia, perusahaan itu bisa life cycle extension, jadi dia bisa menambah umurnya. Ya, jadi ketika dia masuk ke dalam fase decline ya, sebelum dia decline, perusahaan melakukan satu perubahan atau inovasi baru atau penetrasi pasar baru sehingga perusahaan kembali lagi ke fase growth stage. Ya, jadi ini adalah company life cycle. Jadi kita harus melihat dari kacamata ini terlebih dahulu. Nah, mari kita lihat dari Unilever dari sisi penjualannya. Oke, ini kita rangkum penjualan dari 2008 sampai 2020 dan kita melihat bahwa penjualan Unilever ini stagnan 3 tahun terakhir itu cuma naik sekitar 1,4% per tahun. CAGR-nya adalah compounded annual growth rate ya, lebih kurang kayak rata-rata pertumbuhan per tahun ya. Jadi pertumbuhan per tahunnya rata-rata dalam 3 tahun terakhir itu cuma 1,4%. Jadi cuma bertumbuh 1,4%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi kita di Indonesia. Kemudian 5 tahun terakhir pertumbuhan cuma 3,3% rata-rata per tahun. Nah, tapi kalau misalnya kita tarik 10 tahun terakhir, pertumbuhannya itu 8% per tahun. Artinya apa? Artinya ada perlambatan. Ya, perlambatan dari pertumbuhannya Unilever dari sisi penjualan. Karena penjualan Unilever 10 tahun terakhir itu rata-rata pertumbuhan 8%. Tapi 5 tahun terakhir kita tarik lebih pendek itu cuma 3,3%. Tapi kalau misalnya kita tarik lebih pendek lagi di 3 tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan cuma 1,4%. Jadi kita bisa bilang bahwa penjualan Unilever ini dalam 3 sampai 5 tahun terakhir itu memang sudah stagnan. Ya, sudah cukup stagnan.
Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat dari labanya, kok tadi kan di penjualan, sekarang kita lihat dari laba. Laba Unilever juga lebih kurang memiliki gambar yang sama. Ya, 3 tahun terakhir cuma bertumbuh 0,75%, nggak nyampe 1%, bahkan rata-rata per tahun. Kemudian CAGR 5 tahun terakhir juga cuma 4%. 10 tahun terakhir cuma 7,8%. Sama ya, gambarnya sama, itu ada perlambatan. Nah, kok 2018 ini tiba-tiba meningkat, ya ini bukan karena Unilever ini dari sisi operasional meningkat, ya bukan, tapi karena dia menjual merek Blue Band ke KKR. KKR itu yang investasi ke saham AISA. Jadi menjual 2,9 triliun merek Blue Band tersebut. Jadi Blue Band itu sudah bukan merupakan bagian dari Unilever. Ya, jadi dari sini kita melihat gambar antara penjualan dan labanya sebenarnya sama-sama aja. Ada perlambatan dalam 3 sampai 5 tahun terakhir. Nah, lalu seberapa bagus sih Unilever yang kita lihat sekarang? Pertama, untuk melihat bisnis ya. Jadi kalau dalam membership itu kita selalu cerita, selalu ajarkan dan selalu sharingkan bahwa untuk kita melihat suatu bisnis itu nggak hanya lihat harganya. Jadi biasanya orang tuh langsung lihat harga, PER sama PBV. Tapi paling penting sebenarnya lihat kualitas bisnisnya dulu, apakah perusahaan ini bagus atau tidak. Ya, untuk menilai kualitas bisnis salah satu caranya, dan sebenarnya cara paling penting adalah menilai ROE-nya, melihat ROE-nya, Return on Equity. Nah, Return on Equity Unilever selama 2008 sampai 2020 ini memang fantastis, ya di atas 100% lebih. Dan nggak ada satupun perusahaan di bursa efek yang mampu mendekati tingkat pengembalian modalnya Unilever. Jadi ini ROE ini adalah kan return on equity. Jadi setiap modal yang ditanamkan di Unilever, berapa returnnya kepada pemegang saham. Jadi ini adalah angka matriks kunci lah untuk menemukan sebuah perusahaan yang berkualitas. Nah, tapi bukan hanya lihat ROE doang, kita juga harus membedah apa yang membuat ROE-nya Unilever ini bisa tinggi. Nah, kalau misalnya kita membedah ROE, kita bisa bedah menjadi net profit margin, efisiensi ya dari aset turnover, kemudian yang ketiga adalah financial leverage, aset dibagi dengan equity. Nah, jadi tujuannya kenapa untuk membedah ROE ini? Tujuannya supaya kita mengetahui sumber tingginya ROE Unilever itu apa. Oke, jadi kita nggak pengen dia tinggi, ROE-nya tinggi cuma karena utangnya gede, financial leverage-nya gede. Nah, kita nggak mau. Nah, that's why kita harus breakdown. Nah, kenapa ROE bisa tinggi atau rendah? Kita membedah ya, breakdown ROE tadi menggunakan analisis DuPont namanya. Jadi dari rumus dasar ROE itu ada net profit ya, laba bersih perusahaan dibagi dengan equity, modal perusahaan. Nah, kalau misalnya kita kalikan aset per aset dan kita kalikan sales per sales ya, jadi kan ini sebenarnya sama kan. Tapi kita akan susun ulang semua rumus ini menjadi 3 rasio baru. Net profit margin, asset turnover, dan financial leverage. Nah, kenapa tadi breakdownnya seperti itu? Ya karena kita mau melihat mana yang paling mempengaruhi ROE Unilever yang tinggi. Nah, ini adalah materi yang kita sharekan di Media Stock Membership untuk menemukan wonderful companies. Jadi kita bukan hanya lihat ROE yang tinggi, tapi juga kita mau tahu apa yang menyebabkan ROE perusahaan bisa tinggi. Nah, biasanya perusahaan yang net profit marginnya tebel, ya gede di atas 15%, itu bisa aset turnover-nya bakal kecil, ya. Jadi sama lah kayak perusahaan-perusahaan yang bisa properti. BSD kayak contohnya BSD waktu booming properti, dia net profit marginnya bisa 40%. Aset turnover perputaran asetnya itu cuma sekitar 0,2 kali, 0,3 kali. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang dia punya profit margin itu tebel, ya kita bisa memaafkan kalau misalnya perputaran asetnya nggak sekencang itu. Tapi kalau misalnya biasa perusahaan-perusahaan yang marginnya itu tipis, ya margin tipis, biasanya aset turnovernya itu bakal kencang, perputaran aset itu bakal kencang. Nah, kemudian selain itu juga ada faktor lain yaitu financial leverage ya, utang tadi. Nah, utang ini kalau bisa sebisa mungkin kita mencari perusahaan-perusahaan yang ROE yang tinggi itu bukan karena utang. Jadi kalau saya ada perusahaan yang NPM-nya kecil, ya misalnya ROE-nya tinggi nih, NPM-nya kecil, aset turnover-nya kecil, ya berarti margin kecil, perputaran modalnya juga kecil, perputaran aset juga kecil, tingginya cuma financial leverage. Nah, itu artinya perusahaan mengandalkan hutang doang. Kalau misalnya hutangnya tiba-tiba harus jatuh tempo harus dibayar, nggak bisa dibayar, kan susah tuh ceritanya. Jadi kita nggak mau yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat breakdown Unilever punya, ya NPM Unilever ini sebenarnya cukup stabil dan bagus selama bertahun-tahun. 15%, di atas 15% tuh konsisten. Ini adalah angka yang sangat-sangat baik untuk net profit margin. Nah, sebenarnya nggak ada satu ukuran yang baik atau jelek, tapi kalau misalnya sudah di atas double digit biasanya itu bagus. Nah, kemudian ada financial leverage. Ya, financial leverage tingkat utangnya tadi ya. Jadi aset yang bagi dengan ekuitas, kita mau tahu berapa kali sih aset yang dikuasai dari modal yang ditanamkan oleh Unilever. Nah, ternyata financial leverage itu 4 kali lebih. Ini gede juga. Jadi labanya gede ya, labanya gede.
Kemudian utang yang diambil tuh juga gede, oke, 4 kali. Yang normal berapa sih Pak? Kalau bisa di bawah 2. Kalau di bawah 2 kan artinya ya dia punya hutang tuh nggak lebih besar daripada modal ya, jadi dia masih bisa cover. Nah, jadi financial leverage ini di Unilever itu utangnya lumayan gede, 4 kali. Nah, kemudian asset turnover, ya perputaran asetnya Unilever, ternyata kalau kita lihat perputarannya pun kenceng. Jadi Unilever ini ketiga-tiganya tuh gede. Labanya gede, ya marginnya gede, kemudian utang yang diambil juga gede, kemudian perputaran asetnya juga gede. Nah, kalau misalnya tiga-tiganya gede, sebenarnya saya nggak terlalu khawatir kalau financial leverage-nya gede, karena ya modalnya gede, profitnya gede, perputaran aset juga gede. Intinya adalah dia punya laba besar, ya, puternya juga cepet gitu loh. Kan dia fast moving consumer goods kan, FMCG, masuk dalam kategori FMCG. Nah, jadi dari sini saya tidak terlalu khawatir kalau misalnya dari sisi kinerja dia bisa membayar hutangnya atau tidak. Saya yakin pasti bisa, karena kan laba gede dan juga perputaran aset juga kencang. Nah, kalau misalnya kita lihat fakta-fakta yang tadi sudah kita bahas, Unilever ada di fase yang mana? Coba teman-teman tebak. Saya kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Nah, saya menebak Unilever, kalau melihat dari fakta-fakta yang sudah ada, Unilever itu ada di fase majority. Jadi Unilever itu berada di dalam kondisi sales yang stagnan, ya, konsisten. Konsisten itu sebenarnya kata indah dari stagnan. Ya. Jadi kalau misalnya penjualan itu 100 nih tahun ini, tahun depan 100, tahun kedua 100, tahun ketiga 100. Kata indahnya apa? Konsisten. Kata jeleknya apa? Stagnan. sebenarnya artinya itu gitu. Nah, kemudian reduce cost. Costnya di Unilever ya segitu-segitu aja, nggak besar, nggak kecil. Kemudian profitnya increasing, ya, memang profitnya increase tapi tipis banget ya. Peningkatan cuma tipis banget, di bawah 1% per tahun. Nah, ini Unilever gambar Unilever itu di 2015 sampai sekarang itu gambarnya ada di majority. Tapi kalau misalnya kita bicara Unilever sebelum 2016, memang di fase growth stage ya. Pertumbuhannya luar biasa kencang. Nah, tinggal apa yang dilakukan oleh manajemen di fase maturity ini ya akan menentukan arah perusahaan ketika dia di fase decline. Apakah dia akan decline atau dia akan masuk ke dalam pertumbuhan yang baru. Jadi keputusan dilakukan oleh manajemen itu akan sangat-sangat berpengaruh terhadap nasib dari Unilever ini. Kemudian kalau misalnya kita lihat bicara soal nasib ya, yang dilakukan oleh manajemen, salah satu yang kita lihat itu adalah dividend policy-nya, keputusan dalam pembagian dividen, penggunaan modalnya. Jadi ya kita melihat dari gambaran ini dari tahun 2008 sampai 2019 kita melihat merekap semuanya dividen dan laba ditahan Unilever. Jadi hampir setiap tahun ya, ini yang warna biru muda, Unilever tuh bagi dividen seluruhnya. Dari sejak 2008 sampai sekarang per data ini ada ya. Jadi itu sudah membagi seluruh labanya kepada pemegang saham. Nah, banyak orang menilai bahwa ini tuh bagus, tapi bagi kita pembagian seluruh dividen adalah tanda menyerahnya manajemen. Jadi manajemen kalau misalnya melihat masih ada sumber pertumbuhan baru nih di masa depan, hal paling logis yang dilakukan adalah menahan laba itu untuk menyambut pertumbuhan itu, karena setiap pertumbuhan itu memerlukan modal. Misalnya mau masuk ke market baru, ya pertumbuhan itu kan sebenarnya ada banyak cara. Masuk ke market baru, produk baru, atau akuisisi perusahaan baru sebenarnya. Nah, yang paling berbahaya, berisiko tinggi adalah mengakuisisi perusahaan baru karena belum tentu cocok. Ya, kalau misalnya masuk ke market baru, Unilever perlu penetrasi market baru. Kalau misalnya Unilever di Indonesia kan cuma marketnya di Indonesia, nggak bisa Unilever itu ke luar negeri, karena kan ya brand di luar negeri yang pegang yang di luar negeri punya Unilever luar negeri. Tapi kalau misalnya yang Unilever Indonesia yang pegang ya Indonesia. Nah, jadi kalau kita lihat sebenarnya pembagian dividen yang 100% lebih ini ya kepada pemegang saham itu tanda bahwa manajemen itu sudah menyerah, dalam kutip ya, menyerah untuk mencari sumber pertumbuhan yang baru. Karena kalau misalnya belum menyerah, harusnya laba tersebut ditahan. Ya, itu logikanya. Dan ini perlu diingat ya, pertumbuhan itu memerlukan modal. Jadi setiap laba yang ditahan ya, itu logikanya harus ditambahkan untuk menyambut pertumbuhan itu, karena kan ya untuk membeli perusahaan baru atau melakukan akuisisi baru itu kan perlu modal. Nah, lalu apa yang dilakukan oleh manajemen? Ya, ini saya ambil dari Public Expose. Ada satu pertanyaan yang cukup nyentil nih. Apakah terdapat rencana untuk akuisisi brand baru dan di segmen apa? Jadi ini sebenarnya pertanyaan kepada growth ya, growth dan Unilever, karena investornya sudah tahu bahwa setiap orang yang
intact dengan Unilever, itu pasti tahu bahwa growth Unilever itu sudah mulai stagnan, konsisten ya. Jadi udah mulai konsisten ya, stagnan. Nah, berkaitan dengan kesempatan akuisisi, ini yang dijawab oleh manajemen ya. Berkaitan dengan kesempatan akuisisi, kami selalu melihat portofolio transformasi dari merek-merek kami, dan kami selalu melihat jika terdapat kesempatan untuk memperkaya produk dan merek-merek kami. Kalau saya mau simpulkan, sebenarnya nggak ada rencana akuisisi brand baru, sama sekali nggak ada. Jadi kalau misalnya saya mau simpulkan dengan kata-kata yang lebih straightforward, sebenarnya nggak ada rencana manajemen untuk melakukan akuisisi atau brand baru. Jadi menurut saya ya memang manajemen dalam kutip menyerah untuk mencari sumber pertumbuhan yang baru. By the way, data ini teman-teman bisa dapatkan dari Bursa Efek ya, di perusahaan tercatat, kemudian keterbukaan informasi. Nah, teman-teman ya ketikkan Unilever dan ketik kata kunci public expose. Habis itu teman-teman cari yang di lampiran 2 ya. Nah, nanti muncul ini ada pertanyaan-pertanyaan ditanyakan oleh investor ataupun media kepada Unilever. Nah, jadi apakah bagus atau jelek ya, sebenarnya dibilang jelek juga enggak, dibilang bagus juga enggak gitu. Karena dibilang jelek ya, Unilever mau bertumbuh seperti apa lagi, belum ada brand baru yang dia bisa masukkan ke portofolio kan. Kalau dibilang bagus juga ya sebenarnya nggak bagus, karena ya sudah stagnan. Nah, lalu ya Unilever ini memang selalu dihargai dengan mahal. Kalau teman-teman lihat PER dan PBV-nya, memang secara historis itu memang cukup tinggi ya. Waktu di harga 11 ribuan itu PER-nya itu sekitar ya 60 kali ya, PER-nya sekitar 60 kali. Lalu kalau misalnya sekarang itu kan PER-nya sekitar 30 kali ya, kok PBV-nya juga sama, PER PBV-nya juga 60-30 kali gitu. Jadi kita melihat meskipun Unilever ini punya ROE yang sangat-sangat tinggi, laba yang gede, kemudian perputaran modal yang kenceng ya, bagus, perusahaannya bagus, nggak ada satu perusahaan pun yang bisa menyamai tingkat profitabilitasnya Unilever. Tapi harganya juga mahal. Jadi ibaratnya seperti ini, barang bagus ya, kalau misalnya gini lah, kita mau beli mobil Mercy nih, Mercy bagus nggak? Bagus. Siapapun yang lihat mobil Mercy ya itu pasti bagus, nyamannya bagus, suspensinya bagus, mesinnya bagus, kemudian rangkanya bagus, semuanya bagus, mereknya bagus, peratnya bagus, semuanya bagus. Tapi kalau misalnya kita beli Mercy dengan harga Ferrari ya, itu nggak masuk akal. Mau sebagus apapun Mercy-nya, Mercy ya Mercy, Ferrari ya Ferrari, itu beda kelas, benar-benar beda kelas. Dan sama Unilever, kalau misalnya kita membeli Mercy tadi dengan harga Ferrari, itu nggak masuk akal. Yang kita pengen adalah beli Mercy ya harga Mercy, atau nggak lebih murah daripada Mercy tersebut. Jadi kalau misalnya kita bicara fundamental udah nggak works, well, coba kita lihat perusahaan-perusahaan yang punya PER yang tidak masuk akal 60 kali, 50 kali ya. Simply mungkin orang lupa 3 prinsip utama ketika Midas beli saham ya. 3 prinsip. Pertama adalah membeli perusahaan yang bagus. Apakah Unilever perusahaan yang bagus? Yes, perusahaan yang bagus. Yang kedua adalah membelinya di harga yang bagus. Apakah harga 60 kali PER, 50 kali PER adalah harga yang bagus? Enggak bagus. Kenapa? Kemahalan. Oke, kemahalan dari sisi pertumbuhannya, kemahalan dari sisi bisnisnya. Mau sebagus apapun Mercy itu, ya Mercy bukan Ferrari. Nah, yang ketiga adalah hold selama masih bagus. Jadi selama perusahaan itu masih bagus, kita masih akan melakukan hold. Jadi apakah Unilever bagus? Sekali lagi bagus, tapi harga yang dibayarkan untuk membelinya pada saat di harga 11.000 itu bukan harga yang bagus. Nah, lalu berapa harga wajarnya Unilever? Berapa harga yang bagusnya Unilever itu? Oke. Nah, pertama kita kan tadi melihat histori pembagian dividen ya. Ya, dia bagi dividen itu sering, setiap tahun dia pasti bagi dividen. Dan bagi dividen juga 100% ya dari labanya. Jadi kita akan menggunakan dividen diskon modal. Konsepnya adalah kita akan menghitung dividen di masa depan Unilever, kita akan hitung, kita jumlahkan semua, kita tarik ke masa kini. Karena kan dividen di masa depan nilainya nggak akan sama dengan misalnya 100 rupiah di masa depan, belum tentu akan sama dengan 100 rupiah di masa kini. Jadi harus kita discount back ya, di discount ke sini dengan menggunakan discount rate namanya. Nah, jadi rumusnya adalah harga wajarnya itu sama dengan dividen per share di tahun setelah ini ya. Kemudian dibagi dengan K kurang G. K itu adalah simpelnya ini adalah discount rate. Discount rate ini saya pakai tingkat obligasi 10 tahun pemerintah. Jadi itu sekitar 7%. 6% sekian sih, tapi kita pakai 7% aja. Dikurangkan dengan G. G itu ada growth rate dari dividennya. Ya, kalau growth rate dari dividen Unilever kita bisa lihat dari data yang kita sudah bikin di sini. Growth rate Unilever ini dividen ya. CAGR 3 tahun terakhir itu 4%, CAGR 5 tahun terakhir itu 5%, CAGR 10 tahun terakhir itu 9,2%. Saya pakai angka yang 3 tahun terakhir karena kan ini lebih relevan ya untuk kita gunakan. Nah, jadi
kita akan masukkan ke rumus ya. Dividen per share-nya itu 201 ya, kita dari 192. Dividen per share-nya kan sebelumnya itu ini ya. Jadi dari dividen di tahun 2019 ini ya, kemudian kita bagi dengan seluruh jumlah saham beredar ditambahkan 4% ya, itu dapat dividen per share di tahun berikutnya. Oke, kemudian kita bagi dengan K-nya tadi yang discount rate-nya itu 7% obligasi pemerintah dikurangkan dengan 4,3%. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 7.500 per lembar. Jadi harga wajar Unilever dari kacamata dividen diskon model itu adalah Rp7.500 per lembar. Harga sekarang di harga 5.600-an per lembar. Berarti ada sekitar upside potensial 50% lagi nih, dari 5.600 ke 7.500. Nah, apakah menarik bagi teman-teman untuk teman-teman beli gitu. Nah, jadi saya mau summarize semuanya yang kita sudah pelajari dari sini. Pertama, Unilever ada segelintir perusahaan di bursa yang luar biasa. Jadi Unilever satu-satunya perusahaan di bursa yang ROE-nya di atas 100% dengan konsisten ya, setiap tahun tuh konsisten di atas 100%. Jadi segelintir perusahaannya aja yang di bursa yang luar biasa. Yang kedua adalah Unilever saat ini berada di fase maturity dan minim sentimen pertumbuhan. Jadi dia tuh fasenya sudah mature dan belum ada rencana untuk pertumbuhan di masa depan. Ingat, fase mature itu berikutnya adalah fase decline. Jadi memang harus benar-benar kita lihat keputusan manajemen apa yang dilakukan di fase mature ini supaya dia nggak decline nanti, supaya dia bisa masuk lanjut ke growth. Nah, sentimen pertumbuhan sudah nggak ada, dan juga belum ada rencana akuisisi atau rencana pertumbuhan baru di masa depan dari manajemen. Nah, yang ketiga adalah dividen dibagikan seluruhnya merupakan tanda manajemen menyerah. Jadi dividen dibagikan itu sudah 100%. Kalau seluruh dividen dibagikan pada pemegang saham, teman-teman terima dividen jumbo jangan langsung senang dulu, karena bisa jadi manajemennya sudah menyerah untuk mencari sumber pertumbuhan yang baru. Yang keempat, harga Unilever saat ini sedang undervalue dari kacamata dividen discount model. Jadi dari perhitungan dividen discount model, kita menghitung bahwa Unilever ini sedang undervalue karena value-nya harusnya di Rp7.500 per lembar. Nah, tapi ini bukan menjadi satu-satunya cara untuk memvalue Unilever. Ada banyak cara untuk menghitung value sebuah saham. Tentu kita nggak bisa pakai satu kacamata dividen doang, atau pakai PER atau PBV doang untuk menghitung nilai wajarnya. Perlu teman-teman cek lagi ya, teman-teman cari lagi. Mungkin saya ada yang salah atau apa, teman-teman lihat dari angle yang berbeda, maybe, I don't know. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya menghitung nilai wajar Unilever harusnya di sekitar 7.000-an. Nah, jadi begitulah ulasan singkat tentang saham Unilever. Tentu teman-teman harus do your own research lagi, menggali lebih dalam. Kalau misalnya teman-teman punya pendapat yang berbeda, tinggal teman-teman share ke kolom komen, let me know, kita bisa saling diskusi di sana. Nah, jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada yang lagi nyari-nyari info soal saham Unilever, bisa menjadikan ini sebagai referensi untuk teman-teman lihat lebih detail. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih sudah nonton sampai sejauh ini. I'll see you in the next video. Bye-bye.